Maka sebagian ulama tidak sepakat nih masalah gaji profesi. Kalau saya melihatnya boleh dikenakan zakat profesi ini, tapi dilihat profesi yang bergaji-gaji mencapai nisab. Jadi tetap nisabnya harus diperhatikan, bukan semua gaji diratakan. Karena kalau dia gajinya misalnya 5 juta, anaknya 4, itu dipastikan bahwa dia belum berkewajiban untuk membayar zakat. Bahkan bisa jadi dia berhak untuk mendapat zakat. Jadi tidak semua pegawai itu kemudian berkewajiban membayar zakat. Ada juga pegawai-pegawai bahkan dia berhak untuk menerima zakat. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh yang dikeluarkan oleh bumi, seluruh hasil-hasil pertanian itu wajib dizakati. Nah, ini seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, seluruh yang dihasilkan oleh alam, pertanian apapun, perkebunan apapun yang kita usahakan, yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan itu sudah dikuatkan oleh ulama-ulama di dalam konferensi-konferensi internasional terkait dengan zakat. Sehingga misalnya kalau kita di Indonesia, karet kalau dia mencapai nisab, sebenarnya kalau dalam pertanian ini Bapak Ibu itu kurang lebih 700 kilo. Jadi kalau kita panen dapat 700 kilo, itu kalau beras itu wajib dizakati. Tapi karena kita ini ada karet, ada sawit, maka sebagian ulama kontemporer mengatakan begini, kalau sawit 700 kilo kita zakati itu tidak seberapa, ya kan? Sawit 2000, 700 kilo berapa tuh? 1.400.000. Nah itu sedikit sekali. Maka ada ulama mengatakan begini, kalau seperti sawit, karet dan penghasilan bumi lainnya itu dianalogikan kilogramnya ke beras. Jadi kalau sawit senilai 700 kg, kalau beras sekarang 15.000 1 kilo, berarti kalau 700 kilo kurang lebih 9 juta, 10 juta. Berarti yang punya sawit sekali panen itu hasilnya 10 juta atau seimbang dengan harga beras 700 kilo, maka itu sebaiknya mengeluarkan zakat pertanian. Jadi tidak kilogram sawitnya, bukan kilogram karetnya, tetapi dianalogikan kepada berasnya. Tapi memang ada ulama seperti mazhab Syafi'i bahwa tidak ada zakat selain pada beras. Dan orang Indonesia suka sekali itu. Jadi yang dizakati itu hanya beras saja. Kalau sawit tidak dizakati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam kajian muamalah yang kita ambil dari tuntunan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita mencoba mengambil hukum-hukum muamalah dari surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, yang artinya, wahai orang-orang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibati, sebagian daripada yang baik-baik, thayyibat, maka kasabtum, apa yang kamu usahakan atau hasil daripada usahamu, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa-apa yang kami keluarkan lakum, untukmu, daripada bumi, minal ardh,
Shadaqallahul azim. Jadi pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita adab muamalah. Jadi dalam bermuamalah ini ada adabnya, ada akhlaknya. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang baik tentunya, karena memang di dalam Al-Quran itu Allah senantiasa menggunakan panggilan-panggilan yang baik untuk manusia. Seperti misalnya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan bahasa yang baik dalam bermuamalah. Jadi panggilan pun diajarkan oleh Allah, bahasa yang baik. Makanya kita sesama manusia itu harus memanggil dengan nama-nama yang baik. Jadi jangan kita memanggil orang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Karena dia misalnya hitam dipanggil hitam, itu tidak baik. Atau jelek misalnya, itu tidak baik. Apalagi yang tidak dia suka gitu. Itu tidak baik. Maka oleh karena itu karakter orang dalam muamalah bisa dilihat dari segi bahasanya. Jadi, kalau sering keluar kata-kata tidak baik dari mulutnya, itu menunjukkan bahwa dia karakternya dalam muamalah buruk. Maka kalau sering keluar kata-kata yang tidak baik, apalagi sering keluar kata-kata nama-nama hewan, keluar nama-nama hewan yang ada di kebun binatang itu bisa jadi menunjukkan bahwa akhlaknya itu tidak jauh dari hewan-hewan yang dia sebutkan. Apalagi keluar kata-kata yang tidak baik seperti misalnya goblok misalnya, itu menunjukkan bahwa karakternya dalam muamalah tidak baik. Maka Allah di sini mengajarkan agar bagaimana menggunakan panggilan-panggilan yang baik. Maka kita boleh saja memanggil orang dengan namanya yang baik. Kan nama itu adalah doa. Maka panggillah orang sesuai dengan nama yang dia sukai. Atau ya memanggil orang dengan yang dia sukai, misalnya kedudukannya. Maka seperti misalnya Pak RT, kita panggil Pak RT karena suka lah, kan gitu. Pak RW, atau misalnya kalau caleg mungkin bisalah kita panggil Pak Caleg, kan gitu. Pak Caleg, itu kalau yang bersangkutan itu mau, kan gitu. Tapi tentu panggilan itu sementara, kan gitu. Hanya sampai tanggal 14 Februari. Setelah itu insya Allah berubah lagi panggilannya. Kalau jadi maka dipanggillah jadi Pak Dewan. Kita doakan yang mencaleg dari Masjid Al-Furqan ini, jamaah Al-Furqan yang baik-baik, yang berniat baik, kita doakan insyaallah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan untuk mengemban amanah tersebut. Karena yang lebih penting itu tidak hanya amanahnya, tapi bagaimana dikuatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengemban amanah. Karena amanah itu adalah sesuatu yang berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali bagi yang mengambilnya dengan cara yang baik dan menunaikan pula dengan cara yang baik. Maka di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Di sini orang beriman itu artinya adalah orang yang percaya
yakin kepada Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah agama Islam. Maka orang beriman karakternya adalah yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, iman itu artinya aman. Orang beriman itu aman di dunia dan di akhirat. Maka insya Allah kita semua diberikan rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Orang beriman aman. Kemudian juga karakter orang beriman ini bahwa orang yang berada di sekitarnya itu harus merasa aman. Jadi bagaimana orang-orang yang berada di sekitar kita ini dia merasa aman. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa orang mukmin, orang muslim, orang beriman itu harus orang yang di sekitarnya itu merasa aman. Nah, makanya kita lihat Nabi SAW itu kuat di Madinah. Tapi orang non muslim di Madinah ini Bapak Ibu banyak juga. Orang Yahudi, orang Nasrani banyak. Tetapi Nabi sebagai pemimpin yang kuat, sebagai pemimpin Islam berkuasa di Madinah, tetapi orang-orang Yahudi, orang Nasrani di Madinah itu merasa aman mereka. Nah, itu contoh daripada kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu yang mestinya dicontoh. Nah, maka kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengatakan bahwa siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, orang-orang yang non muslim yang ada di Madinah ini, kata Nabi, sama dengan menyakiti aku, sama dengan menyakiti saya. Nah, itu jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu di Madinah itu semua penduduknya merasa aman, baik sahabat muslimnya. Kalau sahabat itu ada dua, yaitu Muhajirin dan Ansar. Nah, kemudian di sana ada orang Yahudi. Orang Yahudi memang penduduk situ atau sudah lama menetap di Madinah. Kemudian ada juga orang-orang Nasrani. Nah, jadi di Madinah ini lengkap. Jadi kalau kita lihat Madinah begitu hebat, begitu kuat, itu bervariasi, keyakinannya bervariasi, penduduknya beragam, tetapi bisa hebat dan kuat karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan sistem keadilan yang sempurna. Jadi kalau kita lihat kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu adalah kepemimpinan yang sempurna. Nah, maka kita berdoa mudah-mudahan di 14 Februari ini dapat pemimpin yang baik. Amin. Jadi kita berdoa dan ikhtiar. Jangan hanya kita berdoa, tapi harus ikhtiar juga. Apa ikhtiar kita? Harus pergi ke TPS dan mencoblos, dan pastikan bahwa yang dicoblos itu hanya satu. Karena kalau dua atau tiga maka akan tidak sah suaranya. Jadi kita harus ikhtiar. Jadi harus usaha, harus ada ikhtiar dari kita. Tidak hanya sekedar doa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena pemimpin ini menentukan kebaikan di masa yang akan datang. Kalau pemimpin kita baik, maka hidup kita menjadi baik. Kalau pemimpin kita baik, maka negeri kita menjadi baik. Maka kita berharap pemimpin kita baik, maka negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita harapkan. Jadi pemimpin yang baik, apalagi kita di Indonesia ini tidak dipungkiri bahwa kita ini mayoritas muslim. Tentu kita mengharapkan pemimpin yang menghadirkan nilai-nilai keislaman.
Jadi nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita bernegara. Karena ada juga orang-orang yang liberal sekuler, itu memisahkan antara kehidupan beragama dengan bernegara. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau dipisahkan, maka nanti yang berbau-bau agama tidak boleh di publik. Seperti yang pernah menimpa Turki dahulu. Turki itu Bapak Ibu 1920 kerajaan atau kekhilafahan Turki Utsmani runtuh. Padahal hebat sekali itu keislamannya. Kemudian setelah itu dipimpin oleh orang yang liberal sekuler. Jadi tidak boleh mengekspos nilai-nilai agama di tengah masyarakat. Bahkan disebutkan bahasa Arab aja tidak boleh. Azannya tidak boleh pakai bahasa Arab. Jadi seperti apa tuh? Kalau di kita tidak boleh bahasa Arab, berarti bahasa Indonesia kan? Jadi azan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kira-kira bisa jadi seperti itu. Nah, itu artinya berbahaya. Maka oleh karena itu pendidikan kita harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Karena kalau pendidikan hanya memperhatikan ilmu pengetahuan, memperhatikan daripada sekedar kecerdasan, maka dia akan meninggalkan nilai-nilai akhlak. Makanya sekarang kita lihat seringkali guru itu dikriminal. Artinya guru mencolek sedikit bisa jadi gurunya masuk penjara. Maka serba salah sekarang. Guru mendidik itu repot, susah. Karena disentil sedikit muridnya bisa gurunya masuk penjara. Karena kadang-kadang pendidikan ini hanya melihat dari memperhatikan kecerdasannya, ilmu pengetahuannya, tidak memperhatikan sisi adab dan akhlaknya. Sementara Islam harus lengkap. Bahkan para ulama mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu, akhlak itu di atas ilmu. Jadi yang lebih didahulukan itu adalah akhlak sebelum berilmu. Dan itulah yang ditanamkan di rumah-rumah keluarga muslim, bahwa adab dulu baru kemudian ilmu. Bagaimana beradab kepada orang tua, beradab kepada keluarga, beradab kepada guru, sehingga ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang disertai dengan adab. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah yang baik-baik daripada apa yang kamu peroleh, apa yang kamu dapat daripada usaha. Infak di sini itu adalah kita mengeluarkan sebagian harta kita, menginfakkan. Ada yang sifatnya infak ini wajib, seperti menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi, seperti bapak ibu menafkahi istri, menafkahi anak. Itu semua adalah nafkah atau infak yang sifatnya wajib. Di sini itu Allah perintahkan nafkah yang demikian. Jadi bapak ibu, kita mencari nafkah yang halal itu ibadah. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, maka itu sama dengan berjihad. Jadi kita keluar pagi, pulang sore, maka kita dalam rangka berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meninggal, insya Allah mati syahid. Kalau kita meninggal dalam keadaan mencari rezeki yang halal. Ada yang pergi pagi, pulang sore.
ada yang pergi pagi pulang malam, ada yang pergi malam pulang malam, ada yang pergi sebelum subuh pulang malam. Saya pergi sebelum subuh tadi. Jadi beda-beda Bapak Ibu. Pokoknya semua kita punya aktivitas masing-masing, punya pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, selagi dia halal, thayyib, maka bernilai ibadah. Sehingga kita jangan pernah merasa minder dengan pekerjaan kita, dan kita jangan pernah merendahkan pekerjaan orang. Selagi itu baik, karena semua orang berusaha mencari nafkah yang halal. Maka di situ ada infak yang sifatnya wajib, menafkahi keluarga, menafkahi istri, menafkahi anak, itu adalah hukumnya wajib. Maka kata Nabi SAW, ada dosa, inna minadz dzunubi dzunuban, ada dosa kata Nabi SAW, la yukaffiruha al-istighfar, tidak diampunkan dengan beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala kelemahan dan kekuranganku ya Allah. Dia beristighfar banyak, tetapi tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Artinya dia membiarkan terlantar, istri terlantar, anaknya terlantar. Kan ada juga orang seperti itu gitu. Jadi dia dibiarkan keluarganya terlantar. Nah, maka kata Nabi SAW bahwa dosa menelantarkan orang yang wajib dinafkahi itu, kata Nabi SAW, itu tidak diampunkan dengan beristighfar kepada Allah. Jadi tidak cukup dengan beristighfar kepada Allah, kata Nabi SAW, tetapi diampunkan dengan al-humumu fi talabir rizki, diampunkan dengan cara bekerja mencari rezeki yang halal. Jadi harus berusaha. Maka Islam itu menganjurkan kepada kita menjadi orang-orang yang produktif, berusaha. Tidak boleh malas-malas di rumah, habis tidur lagi, habis tidur lagi, habis tidur lagi. Itu seperti ada lagu itu kan, bangun tidur lagi. Itu Islam tidak suka seperti itu. Islam itu menganjurkan kita menjadi orang-orang yang produktif. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbul abda, Allah mencintai seorang hamba, idza amila amalan ayutqina, Allah cinta kepada seorang hamba yang mana kalau dia bekerja, dia ahli dalam pekerjaannya, dia sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Makanya Islam itu mengajarkan profesional. Kalau perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, kalau perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah masa kehancuran. Jadi kalau satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, yang ada itu merusaknya lebih besar daripada memperbaiki. Maka ada orang mengira dia ingin memperbaiki, ternyata dia merusak. Sama dengan calon pemimpin, para calon-calon dewan kita, itu kalau tidak pada ahlinya, itu bisa jadi merusak gitu. Urusan pendidikan misalnya diurus oleh tukang bangunan. Undang-undang tentang agama dibuat oleh tukang apa namanya, tukang, pokoknya bukan ahlinya lah gitu Bapak Ibu. Akhirnya merusak gitu. Maka kita berharap sebenarnya calon-calon dewan ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Kan di sana ada komisi pendidikan, ada komisi hukum, ada komisi agama, ada komisi ini. Itu adalah orang-orang yang menyusun undang-undang. Coba bayangkan. Berarti kan bukan orang sembarangan. Tetapi karena di kita ini siapa yang punya uang,
dia yang bisa menjadi anggota dewan. Namun demikian kita tidak boleh pesimis. Artinya orang-orang baik, orang-orang yang baik di antara kita yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan, kita doakan orang-orang yang baik. Orang yang baik, orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi dewan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga panggilan tadi Pak Caleg bisa berubah menjadi Pak Dewan. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar kita ahli di bidang kita. Jadi kalau kita tidak merasa ahli di bidang kita, ya jangan kita terima. Nah, intinya gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari, menginfakkan yang thayyib, yang baik. Nah, jadi dengan cara demikian maka hal-hal yang baik yang kita infakkan melahirkan orang-orang yang baik. Orang tua yang berusaha memberikan yang baik-baik kepada anaknya, kepada keluarga, maka insya Allah akan melahirkan anak-anak yang baik juga. Jadi kalau kita sebagai orang tua berusaha memberikan yang halal, yang bersih kepada keluarga, kepada anak, maka insya Allah mereka tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Karena makanan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, dan kalau makanan haram itu mempengaruhi akhlak dan perilakunya. Nah, makanya kita lihat misalnya Bapak Ibu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu kan khalifah kedua. Beliau sebagai terkenal khalifah yang sangat adil, yang sangat baik. Kadang-kadang beliau gajinya tidak diambil. Kalau sekarang pejabat jangankan gaji, yang bukan gaji pun kadang-kadang diambil juga. Punya rakyat diempat juga. Padahal gajinya sudah besar, fasilitasnya juga sudah bagus. Fasilitas pejabat kan plat merah, habis itu meraung-raung di tengah jalan. Padahal itu sebenarnya amanah. Itu plat merah itu punya rakyat sebenarnya. Nah, jadi konsep dalam Islam itu pejabat itu adalah dia sebenarnya pengabdi negara, pengabdi rakyat. Jadi pemimpin itu adalah dia akan mengabdi kepada rakyat. Yang menggaji adalah rakyat. Bukan mestinya dia petantang petenteng, sombong di jalan, sombong di mana-mana. Mestinya dia merasa malu kepada orang yang menggajinya. Coba kan kalau pembantu berani gak dia petenteng depan ininya, majikannya gitu. Kalau berani dipecat itu. Cuman kan itu sudah terbalik, seolah-olah pejabat kedudukan sekarang itu adalah mereka sebagai raja. Nah, itu terbalik. Padahal kan kita bukan konsep raja. Nah, kita memilih pemimpin untuk berkhidmat, untuk mengabdi. Nah, maka dalam Islam pemimpin itu dia adalah orang yang dijadikan sebagai menjalankan roda pemerintahan, dan dia fungsinya adalah mengabdi kepada rakyat. Nah, jadi pada dasarnya pemimpin itu ya mengabdi. Kalau kita menjadi pemimpin, maka kita menjadi pengabdi kepada rakyat. Sehingga apa yang kita peroleh itu adalah merupakan gaji. Kalau gaji insya Allah halal. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagai khalifah itu sangat hati-hati. Kadang gajinya tidak diambil. Kalau beliau butuh, beliau ambil. Apa kata beliau? Kami memperlakukan uang negara ini, kata Umar bin Khattab, ini konsep yang sangat istimewa. Kami memperlakukan uang negara, kata Umar bin Khattab, seperti kami memperlakukan harta anak yatim. Jadi begitu pemimpin yang hebat. Jadi kata Umar bin Khattab, kami memperlakukan uang negara seperti memperlakukan harta anak yatim. Harta anak yatim itu seperti apa dalam Al-Quran? Kalau digambarkan bahwa
alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim sama dengan memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Jadi harta anak yatim itu sangat bahaya, Bapak Ibu. Ini juga menjadi nasihat bagi kita pengurus masjid yang mengumpulkan dana-dana anak yatim. Itu harus hati-hati. Ini dana anak yatim. Jangan dana anak yatim sampai kepada yang bukan yatim. Itu bahaya. Itu pengurus masjid bisa kena juga, Pak. Maka kalau menghimpun dana untuk anak yatim, pastikan bahwa sampai kepada anak-anak yatim. Jangan menjadi atasnamakan. Ada juga lembaga-lembaga mengatasnamakan anak yatim tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu sangat berbahaya. Jadi harta anak yatim ini harus hati-hati. Nah, itulah kata Umar bin Khattab, kami mengelola harta negara ini seperti mengelola harta anak yatim. Jadi kalau kira-kira mencukupi, maka tidak perlu diambil. Kalau butuh, ambil sekedarnya. Nah, kalau di kita kan alhamdulillah gaji sudah ditetapkan, gaji ini sudah ada, gaji ini sudah ada, maka kita cukup mengambil yang halal dan thayyib. Nah, maka dengan demikian, insya Allah harta yang halal melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya insya Allah juga baik. Maka Umar bin Khattab itu khalifah, Bapak Ibu, tapi putranya adalah orang-orang soleh semuanya. Abdullah bin Umar itu adalah orang yang sangat soleh. Itu putra Khalifah Umar bin Khattab. Jadi karena kesolehan Umar bin Khattab itu melahirkan orang-orang yang soleh. Nah, maka kita juga demikian berharap, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi berharap mendapatkan generasi-generasi yang soleh dengan cara kita mencari nafkah yang thayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi harta yang diinfakkan atau dinafkahkan dari yang tidak baik, maka Allah tidak menerimanya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan apa yang kalian infakkan, sebagian daripada apa yang kalian peroleh dari yang baik-baik. Kasabtum. Maka di sini ulama mengatakan bahwa dianjurkan untuk mengeluarkan zakat terhadap profesi. Kan kasabtum itu bisa diartikan juga sebagai pekerjaan, profesi. Infakkan sebagian daripada hasil pekerjaanmu. Nah, maka di sini ulama ada yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib. Jadi terutama yang profesi-profesi menghasilkan gaji besar, maka ulama mengatakan bahwa setiap gajian itu harus dikeluarkan zakatnya. Tapi ada juga ulama mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak ada. Nah, jadi gaji kita ini kalau terkumpul mencapai nisab, misalnya gajinya 20 juta satu bulan, berarti satu tahun 240. Nah, 240 ini kalau tersimpan selama satu tahun, barulah dia kena kewajiban zakat. Ada juga seperti itu. Jadi 20 juta itu setiap bulan tidak wajib dizakati. Itu zakat profesi. Tapi ada juga ulama mengatakan bahwa zakat profesi wajib. Nah, jadi setiap dia gajian itu wajib dizakati. Dan itu sebagian ulama memakai pendapat itu. Nah, bahkan di tingkat pemerintahan juga sudah dipakai sistem zakat gaji ya. Jadi ada yang dipotong gitu. Nah, maka dipotong atas. Seperti kita di Riau
itu beberapa instansi itu sudah menerapkan bahwa gajinya langsung dipotong atas. Walaupun ada juga pegawai yang tidak terima gitu. Jangankan berlebih, yang ada kurang. Kalau gali lubang tutup lubang masih oke kan gitu. Lubangnya digali tertutup, utang tertutup utang. Ini jangankan gali lubang tutup lubang, sudah ditutup masih ada lubang yang belum tertutup. Artinya gajinya belum mencukupi, tapi sudah harus mengeluarkan zakat. Sehingga ada juga yang tidak sepakat, karena zakat itu pada dasarnya diambil dari orang kaya dan dibayarkan kepada para fakir miskin. Kalau tidak mampu berzakat, itu artinya zakat dari orang-orang miskin. Maka sebagian ulama tidak sepakat nih masalah gaji profesi. Kalau saya melihatnya boleh dikenakan zakat profesi ini, tapi dilihat profesi yang bergaji-gaji mencapai nisab. Jadi tetap nisabnya harus diperhatikan, bukan semua gaji diratakan. Karena kalau dia gajinya misalnya 5 juta, anaknya 4, itu dipastikan bahwa dia belum berkewajiban untuk membayar zakat. Bahkan bisa jadi dia berhak untuk mendapat zakat. Jadi tidak semua pegawai itu kemudian berkewajiban membayar zakat. Ada juga pegawai-pegawai bahkan dia berhak untuk menerima zakat. Maka perlu dipertimbangkan. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Maksudnya dikeluarkan dari bumi ini adalah hasil bumi. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh yang dikeluarkan oleh bumi, seluruh hasil-hasil pertanian itu wajib dizakati. Ini seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, seluruh yang dihasilkan oleh alam, pertanian apapun, perkebunan apapun yang kita usahakan, yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan itu sudah dikuatkan oleh ulama-ulama di dalam konferensi-konferensi internasional terkait dengan zakat. Sehingga misalnya kalau kita di Indonesia, karet kalau dia mencapai nisab, sebenarnya kalau dalam pertanian ini Bapak Ibu itu kurang lebih 700 kilo. Jadi kalau kita panen dapat 700 kilo, itu kalau beras itu wajib dizakati. Tapi karena kita ini ada karet, ada sawit, maka sebagian ulama kontemporer mengatakan begini, kalau sawit 700 kilo kita zakati itu tidak seberapa, ya kan? Sawit 2.700 kilo berapa tuh? 1.400.000. Nah itu sedikit sekali. Maka ada ulama mengatakan begini, kalau seperti sawit, karet dan penghasilan bumi lainnya, itu dianalogikan kilogramnya ke beras. Jadi kalau sawit senilai 700 kilogram, kalau beras sekarang 15.000 1 kilo, berarti kalau 700 kilo kurang lebih 9 juta, 10 juta. Berarti yang punya sawit sekali panen itu hasilnya 10 juta atau seimbang dengan harga beras 700 kilo, maka itu sebaiknya mengeluarkan zakat pertanian. Jadi tidak kilogram sawitnya, bukan kilogram karetnya, tetapi dianalogikan kepada berasnya. Tapi memang ada ulama seperti mazhab Syafi'i bahwa tidak ada zakat selain pada beras. Dan orang Indonesia suka sekali itu. Jadi yang dizakati itu hanya beras saja. Kalau sawit tidak dizakati. Nah, tetapi kita semua lebih tahu dengan kondisi kita masing-masing. Maka oleh karena itu, yang pasti bahwa harta yang kita punya, harta yang kita miliki, kalau mencapai nisab sebaiknya kita keluarkan zakatnya, karena harta yang dikeluarkan zakatnya itulah yang menjadi harta yang thayyib.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hukum muamalah dari surah Al-Baqarah ayat 267. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga menjadi tambahan informasi bagi kita semuanya. Atas segala salah dan khilaf, mohon maaf. Kalau ada tanya jawab atau diskusi, dipersilahkan.